Saya Romo Julius Selsusnesi PR, Ekonom Keuskupan Atambua, dipercayakan oleh Bapak Uskup untuk mengelola seluruh aset dan keuangan yang ada di Keuskupan Atambua ini. Dan ada beberapa hal yang kami lakukan di bagian ekonomat Keuskupan Atambua ini, yaitu yang pertama memperlancar aktivitas pastoral yang ada di keuskupan ini, baik itu di tingkat keuskupan, tingkat komisi, dekanat maupun paroki-paroki. Segala keuangan yang dikumpulkan, yang disalurkan dari paroki-paroki, dari unit-unit, kemudian kita kelola secara baik sesuai dengan visi misi Keuskupan Atambua, yaitu unggul, cerdas, sejahtera, dan itu kita terjemahkan di dalam visi misi yang ada di bagian ekonomat KA ini, yaitu kerja cerdas, transparan, dan akuntability di dalam menjalankan aktivitas di bagian ekonomat Keuskupan Atambua ini. Seperti yang sudah dicanangkan oleh Bapak Uskup bahwa tahun 2030 keuskupan ini akan menjadi berdikari 100% dari apa yang diinginkan oleh Bapak Uskup ini. Kemudian kita berusaha untuk memaksimalkan seluruh potensi-potensi yang ada di keuskupan ini, entah itu di unit-unit yang dibawahi oleh ekonomat Keuskupan Atambua maupun yang ada di bagian ekonom ini sendiri. Unit-unit yang kita senantiasa dorong untuk maju, untuk berdikari, seperti yang ada di Mixed Farming Haliwen, yang ada di Emmaus Pastoral Center, yang ada di Persawahan, yang ada di Oilolof Training Center. Tanggung jawab mereka langsung kepada ekonom Keuskupan Atambua. Di bagian ekonomat Keuskupan Atambua ini ada bagian penjualan. Semata-mata kita tidak sedang berusaha untuk mencari laba dari penjualan ini, tetapi untuk memperlancar kebutuhan-kebutuhan pastoral yang ada di paroki-paroki maupun yang ada di dekanat-dekanat maupun yang juga ada di biara-biara. Sarana-sarana liturgi, perlengkapan-perlengkapan liturgi kita datangkan dari Surabaya dan juga kita datangkan dari tempat-tempat yang ada di keuskupan ini, untuk kemudian itu diambil oleh paroki-paroki dengan sistem pembelian secara tunai maupun secara non tunai, yaitu lewat pemotongan RC. Dan ada beberapa hal yang juga kami lakukan di keuskupan ini, yaitu ada pengembangan pupuk organik, bioorganik, Inhati KA. Kita sudah bekerja sama dengan merek Biora untuk kemudian kita bisa memiliki izin edar, dan sejauh ini sudah beredar dengan baik di kalangan petani maupun juga di kalangan-kalangan yang lain. Dan di bagian ekonomat KA ini juga kita ada satu unit mobil tangki yang kita fokuskan untuk melayani kebutuhan air bersih untuk umat kita yang ada di sekitar keuskupan ini. Dan juga bila ada paroki-paroki yang kesusahan air, satu unit tangki ini bisa membantu mereka yang ada di paroki-paroki. Selain itu kita juga memiliki satu unit truk untuk memperlancar aktivitas baik di keuskupan ini maupun yang ada di unit-unit. Untuk karyawan-karyawan yang berada di bawah ekonomat Keuskupan Atambua ini, kita juga memberdayakan mereka dengan mengelola lahan yang ada di belakang keuskupan ini. Ada tanaman hortikultura, tomat dan lombok, dan sejauh ini sudah berkembang dengan baik dan sudah menghasilkan profit. Selain itu kita juga menanam kelapa-kelapa kopior. Saat ini kita sudah menanam 400-an pohon, dan di celah-celah pohon kelapa kopior itu kita tanami jagung. Dan puji Tuhan bahwa tahun ini
kita menghasilkan 5 ton jagung dari lahan yang ada di belakang. Semua itu kemudian dibawa ke mix farming Haliwen untuk pakan ternak kita yang ada di sana. Selain itu, Ekonomat Keuskupan Atambua juga menciptakan link-link tertentu untuk mendatangkan berbagai hal yang dibutuhkan oleh keuskupan kita ini. Hendaknya kita bekerja secara inovatif. Kreatif. Dengan itu, maka segala potensi-potensi yang ada itu bisa dimaksimalkan.